Halo Sobat yang kasih dalam Kristus, semoga kita selalu sehat, berhikmat, dan penuh rahmat. Oke, kita berjumpa lagi di pertemuan Advent yang keempat. Di sini temanya adalah syukur atas pengharapan iman. Pertemuan Advent yang keempat ini semua diajak untuk mengungkapkan rasa syukur atas pengharapan iman dan siap untuk diutus mengobarkan api harapan untuk semua, supaya wajah gereja bisa dilihat oleh banyak orang. Apa sih pengharapan iman? Pengharapan iman adalah bila kita bisa untuk selalu bersyukur, mengarahkan hati kita kepada Tuhan sehingga iman kita semakin tumbuh, dan untuk mempunyai pengharapan iman kita bisa mengalami dan menikmati berkat Tuhan. Jadi dengan kita mempunyai pengharapan iman itu bukan hanya untuk disimpan untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa bagikan juga untuk orang lain. Di tahun 2024 mungkin banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita yang sudah kita hadapi. Oleh karena itu, alangkah baiknya juga menjadi refleksi tahun ini. Bisa dengan kita membuat suatu diagram, mana saja berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, mana saja kesulitan-kesulitan dan tantangan kehidupan yang sudah kita alami, dan mana saja solusi yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Itu akan sangat membantu kita. Dalam kisah Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45, di sana Bunda Maria mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Gabriel, dan Bunda Maria berkunjung ke rumah Elisabet. Di situ Bunda Maria memberikan salam, begitu juga Elisabet menyambut dengan gembira. Itu adalah bagian dari kebersamaan kita, persekutuan kita dengan orang-orang yang seiman dengan kita untuk saling menguatkan. Meskipun di situ Bunda Maria tahu bahwa dia akan mengalami hal-hal yang sangat berat ke depannya, tapi dengan kekuatan iman dan pengharapan akan kasih Allah, itu semua bisa dilaksanakan. Yesus, Bunda Maria, dan keluarga Nazaret mengalami kesulitan itu. Begitu juga dengan kita. Dengan contoh-contoh yang mereka berikan, kita akan semakin kuat dalam iman. Oleh karena itu, jadi umat Katolik harus punya harapan dan bisa berbuah. Kita harus bisa merangkul, mampu bekerja sama, sinergi dengan banyak pihak, semakin cerdas, cinta tanah air, dan akhirnya profesional dalam pelayanan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lalu di tahun ini kita bisa menemukan apa saja. Misal dari lingkungan kita, sebagai wujud wajah gereja, tinggal sebagai wujud rasa syukur kita sekaligus menumbuhkan pengharapan iman yang menunjukkan wajah gereja baik bagi orang yang di sekitar kita ataupun dalam komunitas keimanan kita. Misalnya dalam keluarga, yaitu dengan memberikan perhatian kepada orang tua kita, karena mereka adalah bagian dari gereja kecil kita, anak-anak kita. Jangan sampai dalam pelayanan menggereja kita melupakan keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, dan keluarga kita juga perlu kita perhatikan, karena merekalah dasar dari gereja. Kita mengadakan perayaan ulang tahun yang kecil untuk sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, dan kita mendoakan anggota keluarga yang mungkin punya pengharapan yang lebih untuk kedepannya. Itu juga salah satu wujud bahwa kita mengaplikasikan pengharapan iman dalam keluarga. Lalu dalam kehidupan paguyuban, bisa dalam paguyuban lingkungan, secara sosial atau umum, dalam paguyuban keimanan kita di lingkungan gereja, misalnya RT atau RW atau lingkungan biasa, kita harus sebagai orang Katolik nampakkan wajah gereja supaya kita jadi harapan bagi mereka. Ketika ada yang kesulitan, meskipun kita berbeda iman, kita ikhlas dan rela siap sedia untuk membantu. Pada saudara-saudara kita yang seiman, kita tumbuhkan itu paguyuban-paguyuban. Kita ikut kegiatan rosario, misalnya setiap Jumat, kita ikut mendoakan orang-orang yang mempunyai ujub khusus di setiap harinya. Lalu di dalam kegiatan
Kita peduli dengan mencintai lingkungan. Artinya apa? Kita peduli akan limbah plastik yang terlalu banyak, sehingga di gereja pun kita dianjurkan untuk menggunakan tumbler. Lalu tidak terlalu banyak menggunakan produk-produk plastik seperti itu yang akan mengakibatkan limbah. Itu adalah bukti cinta kita kepada dunia. Sebagai wujud bahwa orang-orang Katolik ini bisa jadi harapan iman bagi dunia juga. Yang tidak kalah penting juga untuk bangsa dan negara kita. Banyak sekali perkembangan, kemajuan yang sudah dialami bangsa Indonesia. Meskipun belum secara semuanya tercapai untuk cita-cita bangsa kita, tapi kemajuan sudah bisa kita rasakan. Umat Katolik di sini harus bisa menjadi pengharapan. Mari kita berani untuk menghadapi tantangan modernisasi. Kita sebagai orang-orang Katolik berani untuk belajar tentang teknologi yang terkini, tentang kehidupan yang menuntut kita untuk bekerja lebih aktif kembali supaya Indonesia bisa menjadi maju. Kita orang Katolik jangan menjadi batu sandungan, tetapi kita harus bisa menjadi batu penjuru. Oke Bapak Ibu, teman-teman, saudara terkasih, demikianlah renungan untuk Advent yang keempat dengan tema pengharapan iman. Semoga kita sebagai orang Katolik tetap menjadi pengharapan bagi semua orang, bagi gereja, bangsa, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, berkah dalam.